wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mahardika yang berbahagia. Saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 akan menyampaikan update data perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, yaitu yang pertama adalah data kasus suspek. Untuk kasus suspek hari ini kumulatif ada 4 orang, bertambah 1. Yang suspek melakukan isolasi di rumah sakit rujukan 2 orang. Yang melakukan isolasi mandiri 2 orang. Untuk kumulatif kasus suspek diskated total 236 orang. Dengan rincian suspek hasil RT-PCR negatif yang sembuh 230 orang, yang diskated meninggal dunia dari RT-PCR negatif 6 orang. Untuk kasus probable tidak ada perubahan, yaitu kumulatif kasus probable meninggal dunia 1 orang. Untuk kontak erat, kumulatif kontak erat yang masih dipantau 66 orang, bertambah 17 orang. Untuk yang kontak diskated artinya sudah selesai dipantau atau sudah selesai melakukan isolasi ya, selama 14 hari, 746 orang total. Untuk kasus konfirmasi, kumulatif kasus konfirmasi 92 orang, tidak ada penambahan. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 77 orang, bertambah 4 orang. Yang melakukan isolasi di rumah sakit rujukan ada 7 orang, yang melakukan isolasi mandiri 2 orang. Kumulatif yang konfirmasi meninggal dunia 6 orang, tetap tidak ada perubahan. Nah, ini yang kami sampaikan, konfirmasi tidak ada penambahan, hanya yang sembuh saja, alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh, yaitu 4 orang. Ini yang dari Kelurahan Kauman, laki-laki usia 40 tahun. Terus dari Kelurahan Kauman juga usia 16 tahun, seorang laki-laki. Dari Kelurahan Kauman lagi juga laki-laki usia 17 tahun. Terus ini juga Kelurahan Kauman semua ini. 4-4 Kelurahan Kauman yang usia 11 tahun. Itu mungkin Mbak Santi yang bisa kami sampaikan informasi informasi probable tidak ada perubahan ya. Kasus suspek 1 ini ya, kasus suspek 1 ini dari Kelurahan Sukorejo. Ya, Kelurahan Sukorejo. Ya, itu. Pak Didi yang masih dirawat ya. Mungkin ada pesan khusus ya Pak ya, kita tekankan bahwasanya dulu itu kita yang sering berpeluang terpapar kan orang usia lanjut. Sekarang kan ternyata kenyataannya ada usia 11 tahun, ada 17, 19. Mungkin ya memang kita kadang-kadang sering kalau istilah berpapasan dengan anak-anak usia muda pakai helm, tapi kadang memang nggak pakai masker. Apakah itu juga salah satu dampak dia terpapar ataukah gimana Pak? Ya, begini Mbak Santi, ini karena wabah. Iya. Jadi semuanya punya potensi, semua umur. Iya. Semua umur punya potensi tertular. Ya, jadi yang lebih istilahnya dalam arti punya risiko tinggi, punya risiko tertinggi ketika terjadi ada penularan kasus. Risiko tinggi istilahnya dalam arti tingkat kerawanan ya, kerawanan perburukan lah kasarannya seperti itu, adalah yang usia sekitar 5 lansia lah, maksudnya seperti itu. Yang beresiko besar ya Pak ya? Ya, beresiko tinggi. Terus yang mempunyai penyakit penyerta. Nah itu, jadi kalau semua umur ya punya potensi, punya risiko sama, punya risiko yang sama tertular. Jadi baik apapun ya bayi pun juga bisa kalau orang tuanya itu ada virusnya. Jadi jangan
merasa aku cah enom nggak mungkin ketularan, nggak boleh ya Pak punya pemikiran seperti itu ya Pak. Buktinya kan Ya, usia ya, 11, ya, 17, 19, nah ini perlu dipahami anak-anak harus pakai masker itu, jangan sampai ya. dilepas ya Pak ya. Betul, betul. Ya, kalau Mm-mm. sudah enam semuanya nanti, yang tua ingin jadi enam semua nanti tua. Iya, iya, iya. Jadi Iya, ya, ini wabah tentunya mhm, punya potensi semua. Jadi mhm, diharap makanya kenapa kok harus pakai masker, gerakan pakai mhm, masker ya semuanya mhm, tidak memandang usia. Itu mhm. karena ya inilah bahwa semua punya potensi terkena. Iya, Ya, iya, risiko, istilahnya risiko terpapar lah. iya. Ya dengan baik seperti itu ya. Mhm, Ini yang bagian ya lebih-lebih yang punya hanya konfirmasi dalam satu rumah mhm, satu saja. Ini risiko besar adalah yang kontak erat serumah. mhm. Berarti, Ya, makanya perlu mhm, dilakukan. Oh ini pemisah yang makanya ada tim gugus tugas pengambil itu bukan istilahnya apa ya menyendirikan tapi memisah mhm, memisah jangan sampai ada penambahan penularan di tempat itu mhm. yang dilakukan seperti itu ya. Pak Didi, berarti kita di rumah Nah, pakai masker juga lebih bagus ya Pak ya? Walaupun di dalam rumah? iya namanya apa namanya Iya, gerakan menggunakan masker dimanapun di rumah iya. ataupun di luar rumah itu Mhm, juga tetap pakai masker. mhm, Harapan seperti itu ya sehingga apa namanya dengan kondisi seperti inilah yang apa istilahnya semuanya juga terpapar lah iya. dengan kondisi seperti itu. Apalagi orang dari mungkin ada dari keluarga yang lain datang, Mhm, mungkin saudara kita ada mungkin nggak tahu lah dari mana saja lah keluar masuk iya. rumah. Nah ini kan juga punya potensi seperti itu Pak. Mhm, mhm, mhm. Ya, Iya. membawa Mhm. apa namanya membawa virus Tambah ya. virus ya. Iya betul Iya, ya memang harapan seperti itu. perlu diwaspadai juga ya Pak, klaster baru di rumah juga bisa saja muncul ya Pak ya, selain di kantor, di pasar dan lain sebagainya Pak ya. Iya. Nah, Jadi harus jadi tetap, kadang-kadang kita itu mhm, mengawasi orang lain tapi mhm, mengawasi yang di lingkungan sekitar sendiri mhm. tidak. Nah ini yang Kurang jadi maksimal. merasa orang datang keluar ini yang bisa menjadikan sumber penularan orang luar. Mhm. Padahal juga di dalam sekitar sendiri pun juga sudah Bisa. juga sebagai sumber penularan gitu, Mhm. sumber penular ya, nah, itu Iya, ya. iya, iya. Iya begitu. Iya. Iya, Terima kasih Pak Didi informasinya. Tentu Sobat sama-sama. Mahardika juga merasa Iya. puas ya dengan informasi yang mana kita ada wacana baru bahwasannya yang muda pun juga rentan ya tertular karena ini buktinya ya usia 11, 17, 19 juga ada. Nah, makanya kita sama-sama ya untuk sobat semuanya dari usia muda sampai usia lanjut semuanya pakai masker. Ngaten nggih Pak Didi? Iya, iya, Pak. Iya. Terima kasih, Iya. selamat istirahat Pak Didi. Salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.